Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar ya? Siap. Seperti biasa, sebelum kita belajar, saya minta kesudahan ketua kelas untuk memimpin doa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin doa. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pun saya harus mengabsen kehadiran kalian ya. Ya. Siapa tidak hadir hari ini? Oke, semuanya hadir ya? Ya. Oke, Citra tidak hadir ya? Oke, Citra sakit. Mari kita doakan semoga Citra lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, amin. Nah, sekarang sudah siap belajar ya? Semangat belajar? Oke, sebelum kita belajar, saya mau mengecek nih. Kalian bisa fokus nggak mengikuti pelajarannya atau semangat nggak mengikuti pelajaran hari ini? Nah, caranya sederhana. Saya mau tes fokusnya seperti apa. Kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali. Saya ulangi, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Gampang ya? Yakin? Yakin. Saya tes sekarang. Kita tes fokusnya dan semangatnya belajar hari ini ya. Tepuk tangan 2 kali. Masih ada yang belum konsentrasi. Saya ulangi. Tepuk 1 kali. Itu benar atau salah yang dilakukan? Kenapa benar? Saya bilangnya tepuk 1 kali, bukan tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk tangan baru sekali. Kalau hanya tepuk saja berarti nggak usah ditepuk. Kan gak ada tangan yang buat menepuk ya? Begitu? Nanti belum konsentrasi. Kita tes sekali lagi. Ya? Tepuk 1 kali. Aman. Sudah mulai aman. Tepuk tangan 3 kali. Aman. Tepuk 2 kali. Masih. Pokoknya sampai konsentrasinya betul-betul ada baru kita mulai materi kita hari ini. Ya? Siap? Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk pramuka. Oke, sekarang konsentrasinya ada atau tidak ini? Tidak. Kan tidak ada dalam aturan harus tepuk pramuka tadi ya. Ini anak pramuka semua kalau seperti ini ya. Kan disuruhnya adalah tepuk tangan 1 kali. Itu ya. Kalau tepuk saja berarti tidak ada tepukan tangannya. Atau disuruh tepuk pramuka berarti tidak ada tepuk pramukanya. Itu ya. Kapan mau siapnya belajar kalau seperti ini? Berarti tidak fokus dan belum semangat. Ayo kembalikan lagi semangatnya, kembalikan lagi fokusnya. Ya? Tepuk 1 kali.
Pertanyaan sekali lagi, sudah siap belajar? Siap. Fokus belajar? Fokus. Kita tes fokusnya sampai di mana. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Masih. Sekali lagi biar kita ke materinya. Tepuk 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada yang tidak konsentrasi. Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Pikir apa? Nggak boleh ya. Nah sekarang kita ulang 1 kali lagi biar kita ke materinya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 1 kali. Mantap. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Bagus. Berarti kelas 9E sudah siap belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih sebelum ke materi intinya ya. Biasanya sebelum kalian ke sekolah ya, sebelum ke sekolah nih, kan pasti dipersiapkan buku-bukunya dulu ya. Ya. Itu secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan kegiatan berpikir komputasional sebenarnya itu. Ya. Kenapa? Karena kan menyusun buku mata pelajaran, bagaimana sih cara kalian menyusun buku itu untuk dibawa ke sekolahnya di pelajaran hari ini? Bagaimana caranya untuk menyusun itu? Oke, dari besar yang kecil. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Cara menyusun bukunya bagaimana? Dengan cara apa, Puput? Oke, bagus. Buku mengatakan disusun dari jam pertama sampai ke jam terakhir. Ada lagi yang lain? Bisa juga sama warnanya, Pak, biar lebih menarik. Silakan. Nggak apa-apa. Gitu ya? Nah, secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan pemikiran berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian menyiapkan diri untuk siap belajar menuju ke sekolahnya. Gitu ya? Nah, materi kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang pertama adalah berpikir komputasional. Kita akan tahu nih, apa sih berpikir komputasional itu? Gitu ya? Kemudian apa saja sih fondasinya atau macam-macam berpikir itu seperti apa saja pilar-pilarnya. Berikutnya yang kedua itu biasanya ini sering kalian lakukan, pasti sering sekali. Bagaimana melakukan pencarian atau searching. Rata-rata sudah punya Android, sudah punya HP, pasti sering melakukan pencarian apa saja, gitu ya. Yang ketiga kita melakukan pengurutan, disorting, sama seperti tadi katanya kita sorting dari yang pertama ini buku apa, yang kedua buku apa, gitu ya. Nah yang ketiga adalah kita melakukan tumpukan, ditumpuk dalam tasnya agar nanti dalam ketika sampai di sekolah tidak ribet lagi mencari buku itu yang mana sih, buku itu yang mana gitu ya, karena sudah ada tumpukan atau stacknya atau antriannya sudah berdasarkan urutannya, gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang semua ini. Nah berikutnya next. Nah kita ke yang pertama dulu, berpikir komputasional. Ayo, saya dibantu. Berpikir komputasional itu apa sih sebenarnya? Satu orang angkat tangannya. Oke, silakan. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Oke, betul. Seperti itu ya? Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya kalau dikaitkan dengan berpikir komputasional itu seperti apa biasanya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, tadi kan sebelum bangun tidur harus mandi dulu, sarapan, baru ke sekolah. Sama seperti pada ilmu komputer atau informatika, semua punya urutannya, punya step, punya langkah-langkahnya, step by stepnya, gitu ya. Nanti kita jelaskan. Nah, berikutnya adalah fondasi. Fondasi itu apa sih? Dasarnya. Kalau tidak punya dasar, nanti bangunan tidak akan kuat. Sama seperti rumah. Kalau tidak punya fondasi dulu, dia tidak akan kuat, tidak kokoh untuk berdiri. Nah, fondasi berpikir komputasional itu ada 4, ya. Perhatikan. Yang pertama itu dekomposisi, ya. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi adalah tahapan untuk membagi persoalan
menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Itu dekomposisinya. Nah, biasanya dalam keseharian itu dekomposisi itu yang perlu diingat ya, kita bagi nih persoalannya. Katanya kalau persoalannya besar, kita bagi dari bagian-bagian kecil, itu dekomposisi. Contoh dalam kegiatan sehari-hari, ketika saya punya persoalan nih di rumah, kok cas HP saya nggak bisa masuk, gitu. Itu kan masalah yang lumayan besar. Kita harus lihat dulu nih, masalahnya apakah pada HP-nya, pada colokan casnya, pada kabelnya, atau pada apa? Maka itu masuk pada bagian dekomposisi. Kita bagi dulu, kita pilah-pilah dulu bagian terkecilnya. Kalau casnya nggak bisa masuk, berarti kita cepat berpikir komputasional, berpikir kritis. Ricu berpikirnya, oh, melihat cas mungkin casnya rusak, berarti saya harus mengganti atau meminjam dulu punya tetangga, punya teman. Ketika sudah dipinjam punya teman, ternyata bisa menyala. Oh, berarti pengaruhnya adalah rusaknya pada cas HP-nya, bukan pada listrik rumahnya yang tidak dibayar lampunya. Seperti apa gitu ya? Sampai di sini paham tidak? Paham. Gitu ya. Nah, fondasi yang kedua itu namanya abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi itu adalah fokus kepada hal-hal terpenting saja. Contoh tadi, kalau casnya rusak, ya udah berpikirnya berarti casnya saja nih yang perlu saya ganti. Tidak perlu saya harus berpikir berapa langkah yang harus saya lakukan untuk ke rumah si A, misalnya untuk minyak cas. Itu tidak dipikirkan yang itu. Kita fokus saja pada apa yang jadi topik masalah tadi yang akan kita selesaikan. Itu ya? Paham ya? Yang perlu ingat, abstraksi itu apa sih? Sekali lagi, abstraksi adalah fokus kepada hal yang penting saja, gitu ya. Nah, fondasi yang terakhir dari berpikir komputasional adalah algoritma. Algoritma itu apa? Oke, bagus. Algoritma adalah berpikir algoritmik untuk menyelesaikan masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa kalau itu nak? Algoritma itu. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya apa algoritmanya? Biasanya algoritma itu menggunakan angka-angka yang terstruktur, berurutan siare. Contoh, kalau bikin ST nih, berkritisnya seperti apa dia? Berpikir komputasionalnya. Dari ST apa yang dilakukan pertama? Siapkan gelas. Berikutnya apa? Nah, berikutnya apa? Rebus air. Berikutnya apa? Campurkan teh. Apa lagi? Kita pilih teh manis ya. Kalau teh manis harus ada gula. Terserah, yang penting urutannya ya. Pertama kata siapkan wadah, masak air, masukkan teh, masukkan gula. Ada juga yang biasanya kalau saya biasanya satu dulu masukkan gulanya dulu, baru saya siram menggunakan air panas, gitu ya. Beda-beda cara, tapi di akhirnya memperoleh hasil yang sama, sesuai kita inginkan. Yang penting ada berpikir algoritmik untuk menyelesaikan masalah. Kalau minum es itu harus begini ya langkah-langkahnya, gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik, kita lanjut. Nah, materi kita yang berikutnya adalah pencarian atau searching. Ini paling sering kalian gunakan sehari-hari. Tanpa kalian sadari, sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya HP, IT, gitu ya. Laptop, searching, pasti mencari nih. Misalnya di Facebook cari temannya nih. Oh, siapa ini, gitu ya. Atau mencari tugas pelajarannya. Biasanya menggunakan apa kalau mencari tugas? HP. Aplikasi digunakan apa? ChatGPT, Google yang paling banyak digunakan, paling sering digunakan. Betul, ya? Betul sekali. Nah, searching itu sendiri adalah sebuah metode pencarian guna menentukan data atau informasi yang sedang dicari di sebuah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Google yang paling sering digunakan, Google, ya, yang paling populer. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari dia seperti apa? Nah,
pertama jam informatika, tentu yang dicari apa? Buku informatika. Di urutan mana dia polanya? Di urutan teratas, karena dia di jam pertama. Jadi ya, kamu bisa tarik yang di bawah kan? Di bawah itu urutan misalnya jam pelajaran bahasa Indonesia misalnya atau PKN gitu ya. Yang kedua adalah mencari pulpen, tentu saja di mana dicarinya? Di dalam kertas atau tulis. Yang ketiga adalah bagaimana kalian mencari buku di perpustakaan. Biasanya kalau mencari buku informatika kelas 7 dia letaknya di mana? Biasanya perpustakaan meletakkan di sebelah kiri. Kemudian di tengahnya buku TK kelas 8, di pinggirnya buku TK atau informatika kelas 9. Semua ada urutannya agar gampang diambil ya. Nah, berikutnya adalah pengurutan atau sortingnya tadi. Nah, pengertian sorting itu apa sih? Pengurutan adalah terus sama tadi terserah mau pola pikirnya seperti apa. Kalau kelas 9 sebelah kiri Pak, itu sebelah kanan terserah susunan seperti apa. Yang penting dia punya urutan atau sorting algoritmik namanya, ya. Nah berikutnya, yang tadi masih lanjutan yang tadi ya, pengurutannya. Misalnya mengurutkan nih novel dari volume itu bisa berupa jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai tamat misalnya. Yang kedua adalah mengurutkan absen sama seperti Bapak tadi nih. Bapak punya absen di sini ya. Di sini pada sistem komputernya dia akan mengurutkan sesuai abjadnya dari huruf A, Alfarisi, Alisa, Damayanti sampai dia pada huruf Z. Ya, di sini ada siswa berapa huruf Z? Tidak ada. Sampai apa? Siapa nama namanya? Bagus. Itu ya. Berarti saya diurutkan seperti itu, sama seperti bagaimana kamu mengurutkan absen peserta didik ya. Nah, berikutnya adalah tumpukan atau stacknya ya. Nah, pengertian tumpukan atau stack itu apa? Coba satu orang bantu saya bacakan nak. Bacakan. Adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari saluran data. Yang adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung. Betul. Ya. Nah, kalau dalam penerapan sehari-hari kita contohnya itu seperti apa? Contoh dari data PKC. Betul. Seperti pembahasan awal kita. Antrian membayar di kasir, di Polimart itu ya. Iya. Nggak boleh mendahului gitu ya. Semua ada urutan dan ada antriannya. Paham ya? Sampai di sini jelas? Nah, sekarang untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang materi yang Bapak ajarkan tadi, sekarang Bapak akan bagikan ke dalam beberapa kelompok. Silakan kerjakan LKPD sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD-nya. Ya. Sebentar. Silakan dituliskan nama kelompoknya. Ayo. Kelompok 5. Ayo diskusikan.
Oke, baik. Sudah ya? Sudah dilakukan diskusi kelompoknya? Kalau sudah diskusi kelompok, berarti kita akan siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kelompok mana yang kira-kira sudah siap? Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Oke, kelompok matahari. Silakan kelompok matahari maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, silakan kepada kelompok matahari yang lainnya silakan mendengarkan presentasi pekerjaan teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok matahari dengan saya sendiri nama Aulia Jayanti, dan di samping kanan saya atas nama Dinda Putrian Jayani, Laila Agustin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari Apa yel-yelnya kelompok matahari? Yel-yel kami adalah Smart and religious. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Oke, silakan. berikut hasil diskusi kami adalah langkah-langkah haram mengantar paket. Yang lainnya silakan didengarkan. Langkah pertama, dari rumah H haram menempuh 20 menit searah jarum jam melewati rumah J lalu berhenti di rumah A. Langkah yang kedua, dari rumah A haram menempuh 10 menit berlawanan jarum jam sehingga berhenti di rumah J. Langkah yang ketiga, dari rumah J haram menempuh 20 menit searah jarum jam melewati rumah A lalu berhenti di rumah B. Langkah yang keempat, dari rumah B haram menempuh 40 menit berlawanan jarum jam dan sampai di tujuan akhir yaitu di rumah F. 3 rumah yang dikunjungi haram sebelum tiba di rumah F adalah rumah A, rumah J, dan rumah B. Oke. Sudah? Sudah. Gimana? Tanggapan kelompok yang lain, ada tanggapan atau jawabannya sama? Sama? Oke, sama ya. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Silakan boleh. Demikian hasil presentasi diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
betul sekali. Hasil ikuti kelompok 1 mengatakan 3 rumah yang dilewati arah adalah rumah A ditempuh dengan waktu 20 menit, nih ya. 20 menit di rumah A, kemudian dia kembali lagi, tapi berlawanan arah, dia ke rumah B dengan waktu tempuh 10 menit sesuai dengan soalnya. Kemudian 20 menitnya dia kemana? Dia kembali lagi nih dari rumah A, dari rumah D melewati rumah A, kemudian sampai pada rumah B. Waktu tempuhnya 20 menit. Yang terakhir 40 menitnya dia akan kemana? Dari rumah B berlawanan arah jarum jam, dia melewati rumah G dan sampai ke rumah B. Sampai di sini paham ya? Nah, bagus sekali. Tepukkan untuk kelompok matahari. Berikutnya kelompok, silakan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bulan, anak hebat, anak cerdas. Perkenalkan, nama saya Cinta Betul Fitri. Saya Dipanggil Laili. Saya Suryani. Kami dari kelompok bulan ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema langkah-langkah membuat nasi goreng berdasarkan algoritma. Ya. Langkah pertama yang adalah dengan memulai panaskan minyak, lalu tumis bumbu, masukkan nasi ke dalam wajan, aduk nasi dan bumbu sampai merata. Kemudian angkat nasi dan nasi siap dihidangkan. Kemudian selesai. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebentar. Tepukkan dulu untuk kelompok 9 ya. Gimana? Tadi kelompok yang ingin menanggapi, kelompok 4 ada menanggapi atau pekerjaannya sama dengan temannya? Betul, sama. Ya, silakan dulu. Tepukkan sekali lagi untuk temannya. Nah, betul ya. Langkah algoritma ketika membuat nasi goreng dalam kehidupan sehari-hari itu harus ada urutannya, harus ada strukturnya ya. Harus jelas urutan dan langkah-langkahnya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok bulan, maka berakhir sudah materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama baik kalian semua. Nah, sebelumnya adalah dari hasil materi pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang bisa kita petik pelajaran hari ini atau kesimpulannya apa dari pembelajaran kita? Ya, yang keras suaranya. Nah? Strategi komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Oke, betul. Tepuk tangan buat temannya. Itu pentingnya. Yang berikutnya Bapak tambahkan lagi. Nah, fondasi berpikir komputasional itu ada berapa tadi? Yang pertama apa? Ada dekomposisi. Yang kedua ada abstraksi. Yang ketiga ada pola. Yang terakhir adalah algoritma. Nah, dengan berakhirnya pertemuan ini, maka Bapak tutup pertemuan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.